taala. Baik, kita akan sapa tamu kita, fadhal. Mungkin antum perkenalkan diri dulu pada teman-teman, nama, mungkin background keluarga, asal dari kota mana, mungkin fadhal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz dan tim Jazakumullah khairan atas waktunya pada malam hari ini. Masya Allah, suatu kehormatan untuk bisa berada di sini bersama Ustadz, tim dan juga Bapak Ibu semua. Mungkin memperkenalkan, nama saya Dr. Bobby Arfan Anwar. Saya merupakan seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan dengan tambahan keahlian lagi, konsultan saya di bidang kardiologi intervensi, Ustadz. Mungkin mudahnya dokter jantung yang melakukan tindakan pemasangan ring jantung pada orang-orang yang mengalami serangan jantung akut. Jadi kehidupan saya sehari-hari memang menangani pasien-pasien yang serangan jantung akut, Ustadz. Dulunya asli orang Padang, Ibu semua, di Sumatera Barat. Pendidikan sempat di sini, di Jakarta, S1, spesialisasi di FK Unan, konsultan di M Jamil Padang. Sempat bekerja di Padang selama beberapa waktu, kemudian pindah di Pekanbaru saat ini, Ustadz. Dan dari awal tahun Kaderullah sudah pindah ke Depok saat ini bertugasnya. Kalau latar belakang dari keluarga semuanya alhamdulillah asli orang Minang, Ustadz, dari Sumatera Barat. Kalau sebab untuk masuk ke jurusan kedokteran awalnya seperti apa nih? Pilihan sendiri, pilihan orang tua? Oke, terus terang Ustadz, pada dulu waktu pertama kali ngambil kedokteran ya Ustadz ya, bukan dokter jantung umum, itu memang arahan dari orang tua, dari ibu. Jadi beliau adalah seorang bidan yang memang sejak mudanya sangat ingin agar salah satu dari anak-anaknya menjadi dokter. Karena pernah waktu pendidikan ibunda dulu di Semarang, beliau melihat adik-adik koas yang sangat santun, sangat baik, sangat telaten, dan berharap ada di antara anak-anaknya yang menjadi dokter, Ustadz. Dan alhamdulillah dengan motivasi itu dan doa orang tua dan juga masukan dari keluarga, anak pun memutuskan untuk mengambil kedokteran, Ustadz. Berarti pertimbangannya ibu karena melihat tadi ada akhlak dan muamalah yang baik dari teman-teman yang sedang koas. Nah, Ustadz, betul. Jadi ini mungkin salah satu, Masya Allah Ustadz, kalau Anda dengar kisah dari ibunda, dari keluarga kami itu tidak ada sebelumnya yang menjadi seorang dokter, tidak ada, Ustadz. Jadi memang pendidikan dasar dari keluarga ibu tidak ada yang pendidikan tinggi sebelumnya. Sampai beliau disekolahkan oleh salah satu anggota keluarganya untuk bidan di Semarang. Pada saat itu beliau melihat ada adik koas yang ngambil kedokteran, sangat santun, sangat baik, sangat telaten, dan beliau berdoa dalam hati beliau. Ya Allah, semoga di antara anak-anak saya nanti ada yang menjadi dokter gitu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan doa beliau. Berarti bukan lebih kepada ilmu kedokterannya sendiri, tapi karena tersentuh dari akhlak sebagian. Betul, gitu ya? Ustaz. Dari akhlak dari adik-adik koas pada saat itu yang sangat berkesan bagi ibunda saya pada saat itu, Ustaz. Berarti sekarang di keluarga berarti secara umum cuma dokter Bobby sendiri? Iya, jadi anak dokter anak sendiri, satu lagi kakak dokter gigi, Ustaz. Kami cuma berdua. Setelah selesai S1, kan sekarang sudah spesialis jantung. Spesialis jantung, Ustaz. Apa sebabnya? Kenapa pilih spesialis jantung? Iya, jadi kalau di dunia, Ustaz, di Indonesia kita apalagi bicara, penyakit terbanyak itu adalah jantung, Ustaz. Dan apa kira-kira sebabnya? Wah, banyak sekali, Ustadz. Yang pertama, artinya secara persentase orang Indonesia lebih banyak kena penyakit jantung? Secara dunia, artinya secara global dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak kalau kita baca penelitian, Ustadz, pada waktu zaman perang, di saat kita belum damai, itu yang terbanyak penyebab kematian itu infeksi paru, kekurangan gizi. Tapi setelah masa-masa damai, ternyata ada peralihan, Ustadz, dari yang sebelumnya penyakit infeksi ke penyakit pembuluh darah. Di antaranya adalah penyakit jantung dan otak. Dan mayoritas penyebabnya di antaranya pola hidup yang tidak sehat, Ustadz. Seperti apa? Bisa dirincikan, Dok? Iya. Jadi kira-kira faktor apa saja? Kalau dan persentase penyakit jantung di Indonesia ini kira-kira dari semua jenis penyakit yang lain berapa persen? Apa dia terbesar, dia 10 besar gitu? Mungkin kalau untuk
total persisnya angka mungkin harus Anda baca lagi. Tetapi kalau dari Kemenkes sendiri, di antara penyakit yang menjadi prioritas ke depan itu pertama jantung, stroke, dan kanker. 3 inilah penyakit terbesar di Indonesia saat ini, Ustadz. Dan kalau penyebabnya apa, mungkin juga bagi Bapak Ibu semua ya, karena nikmat jantung kita yang berdetak ini suatu nikmat dari Allah yang Ana yakin ini suatu hal yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga. Yang pertama itu pola hidup yang tidak sehat, Ustadz. Dan yang paling banyak diantaranya yang sering saya edukasi adalah rokok. Dan bisa saya bilang 80-90% pasien serangan jantung di usia produktif, Ustadz. Artinya kalau usia produktif 30-50 tahun, yang kena serangan jantung 80-90% adalah seorang perokok, Ustadz. Belum lagi kalau kita bicara faktor risiko lain seperti hipertensi, tekanan darah tinggi yang nggak dikontrol, diabetes,